Kita akan pelajari corporate risk management, ini bagian dari financial management. Ada beberapa topik, yaitu apa itu risk management, kemudian ada 3 yang digunakan untuk melakukan risk management ini, yaitu insurance, kemudian pakai forward contract, dan terakhir dengan exchange trade financial derivative. Ada juga nanti ada swap. Nah, apa saja proses dari manajemen risiko perusahaan itu? Yang pertama langkahnya adalah mengidentifikasi dan memahami apa saja risiko yang dialami perusahaan. Risiko-risiko yang utama biasanya adalah demand risk, biasanya akan permintaan akan barang perusahaan, kalau turun seperti apa. Kemudian commodity risk, yaitu risiko akan bahan baku, misalkan ketersediaannya dan lain sebagainya. Kemudian country or political risk, risiko akan stabilitas politik. Operational risk, risiko operasi, apakah operasinya bisa berjalan dengan baik atau tidak, apakah ada gangguan atau sebagainya. Kemudian foreign exchange risk, bila ada ekspor impor yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu bahan baku maupun produknya. Nah, kemudian yang kedua, memutuskan tipe risiko apa yang akan diterima dan mana yang harus ditransfer ke pihak yang lain dengan berbagai cara. Nanti kita lihat. Nah, yang kemudian seberapa risiko yang harus diterima, ini tergantung dari attitude terhadap risknya, seberapa selera terhadap risikonya, apakah mau menerima risiko tinggi atau tidak mau menerima risiko, dan itu tergantung dari attitude dari perusahaannya. Kemudian juga analisis atau cost benefit analisis dari strategi dari risk management perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keempat, memasukkan atau menyertakan risiko ini ke dalam decision dan prosesnya, dalam keputusan. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan dan proses itu sudah dilakukan ini juga pertimbangan atas risikonya tadi. Yang terakhir, memonitor dan memanage risk yang diterima perusahaan. Kalau tadi sudah apa yang diterima perusahaan, risikonya apa saja. Nah, ini yang harus yang harus dimonitor dan di manage. Nah, monitor harus pakai monitoring yang efektif, secara ada indikator, ada sistem yang bisa mengetahui bahwa akan terjadi risikonya terjadi, jadi ini berkaitan dengan keputusan dari operasional hari ke hari, sehingga ini harus sesuai dengan profil risiko yang dipilih oleh perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah memanage risknya, gimana caranya, yaitu bisa jadi dengan berbagai macam cara, dengan asuransi, dengan hedging, pakai forward contract, atau dengan financial derivative. Lebih detailnya seperti ini, gimana cara perusahaan memanage risknya. Yang pertama dengan asuransi tadi, asuransi itu memindahkan risiko akan kehilangan atau kerugian dari satu entitas ke entitas yang lain. Misalkan kerugian karena adanya pencurian atau lain sebagainya, kerugian karena kebakaran, ini bisa dipindahkan ke entitas yang lain, tentunya dengan pembayaran. Kemudian ada juga asuransi yang tidak dipindahkan ke orang lain, tapi dikelola sendiri atau self insurance, jadi membentuk suatu dana cadangan sendiri apabila ada terjadi kerugian. Nah, yang bentuk yang kedua tadi adalah hedging, yaitu melakukan strategi untuk mengoffset akan terjadinya resiko kenaikan harga atau penurunan harga, misalkan dengan forward contract. Nah, forward contract itu apa? Forward contract itu kontrak di mana harga itu diset sekarang atau ditentukan sekarang untuk transaksi yang akan dilakukan di kemudian hari, Nah, ini dinegosiasi antara buyer dan seller, sehingga customize kalau forward contract ini. Nah, sehingga ketika seperti ini
baiknya adalah kita bisa mengunci harganya berapa di kemudian hari sehingga tidak takut akan ada perubahan harga, sehingga risiko akan perubahan harga ini tidak ada lagi, tetapi ada keterbatasan ya, yaitu ada credit risk exposure karena ada dua pihak ya, buyer dan sellernya. Ada credit risk exposure, kalau ternyata pihak yang lain bangkrut, kita nggak bisa apa-apa lagi ya kan ya. Jadi ada tetap default risk ya, atau credit risk exposure di sini istilahnya. Yang kedua, kalau kita membeli barang dengan suatu kontrak yang sangat spesifik, maka itu informasinya bisa bernilai barangkali ya. Oh, berarti perusahaan ini akan membeli barang sekian, berarti kapasitasnya sekian. Nah, itu ada informasi yang strategik ya, barangkali yang terpaksa harus terungkap secara tidak langsung ya kan ya. Kemudian tidak ada market value-nya ya, karena tidak di trading, sehingga akan susah kita untuk menilainya. Nah, sehingga kemudian muncul yang ketiga, yaitu menggunakan derivatif kontrak, yaitu security yang value-nya diambil dari hal yang lain, apakah itu aset ataupun sekuritas yang lain atau underlying aset. Jadi kalau yang tadi forward kontrak itu negosiasi atau customize, kalau yang derivatif kontrak ini enggak ya kan. Nah, ini pakai exchange traded financial derivative istilahnya ya. Nah, kalau yang ini tidak bisa di customize, tapi ada keunggulannya dibanding forward kontrak, tapi juga ada kelemahannya. Nah, kelemahannya tidak bisa di customize tadi, sehingga barangkali tidak sepenuhnya sesuai dengan risiko yang harus di manage oleh perusahaan. Ini berikut adalah tipe-tipe dari kontrak asuransi ya. Ada property insurance untuk kebakaran atau ya vandalism dan sebagainya. Kemudian business interruption insurance, itu misalkan ada temporary shutdown dan lain sebagainya. Key person life insurance, misalkan ya manajemen atau siapa ya yang sangat penting bagi perusahaan, kalau orang tersebut meninggal, perusahaan akan tidak bisa berjalan misalkan, itu bisa aja key person life insurance. Atau director officer insurance, kan itu sama ya kan ya. Kemudian worker compensation insurance ya kan ya. Nah, ini apabila terjadi kecelakaan kerja, maka akan ada gangguan atau memberikan ada kerugian yang harus terjadi karena adanya kecelakaan kerja bagi dari pegawai tadi. Nah, izin dengan forward kontrak seperti apa? Nah, ini misalkan perusahaan ingin membeli euro ya, 6 bulan yang akan datang, ingin membeli 1 juta euro 6 bulan yang akan datang. Kemudian perusahaan menegosiasikan ya, kontrak ya kan ya, harganya 1,35 euro misalkan. Udah dikunci aja 6 bulan yang akan datang, kita akan beli sebanyak 1,35 kursnya sebanyak 1 juta euro ya kan ya. Nah, ketika 6 bulan kemudian, berapapun harga euronya, maka perusahaan akan membayar sebanyak 1,35 dolar per euro, ya kan? Sebanyak 1 juta, ya kan? Sehingga ketika kursnya ini berubah, misalkan kursnya 1,2 dolar, maka perusahaan tetap bayar 1,35 juta, ya kan? Jadi 1,35 kali 1 juta, ya kan ya? Padahal harusnya tanpa forward kontrak perusahaan hanya bayar 1,2 ya kan ya. Nah, berarti ini kita harus bayar lebih mahal gara-gara kontraknya 1,35. Ini unfavorable. Juga kalau ketika kursnya 1,3, maka tetap bayar 1,35. Harusnya 1,3, berarti ini merugikan perusahaan sebenarnya. Tapi ketika kursnya 1,4, kita tetap bayar 1,35, maka untung bagi perusahaan. 1,5 juga sama. Nah, ini inilah fungsi dari forward kontrak ini ya. Jadi menetapkan atau mengunci harga pada satu level. Jadi bisa aja
harganya naik sampai 1,6, 1,7, perusahaan tetap bayar 1,35. Nah ini jadi memang tergantung dari arahnya, sehingga ini disebut kalau ada resiko ada penurunan harga, biasanya perusahaan atau ya pihak yang punya komoditasnya itu menjual forward kontrak ya kan ya, atau short position istilahnya, kalau takut ada penurunan harga. Nah, tapi seperti ini, ya, ini akan bermanfaat kalau harganya naik, maka perusahaan yang akan membeli biasanya akan membeli atau membeli forward kontrak long position ketika harganya dirasa akan naik atau gitu ya. Fluktuasinya seperti itu. Yang perlu diingatkan lagi di sini, tujuannya adalah bukan mencari keuntungan ya. Tujuannya di sini adalah manajemen risiko, jadi mengurangi ketidakpastian. Jadi bukannya masalah untung atau rugi, tapi adalah ketidakpastian. Karena dengan kepastian ini maka perusahaan akan bisa berjalan dengan lebih baik. Jadi menghindarkan hal-hal yang tidak bisa diantisipasi sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah exchange traded financial derivative atau tadi financial derivative ya. Ini ada dua macam, future contract sama options contract ya kan. Kalau future contract ini kontrak untuk membeli atau menjual suatu komoditas ataupun financial claim ya, financial asset dengan harga yang tertentu pada saat yang tertentu ya kan. Jadi harga tertentu dan saat yang tertentu ya kan. Nah, jadi ini sebenarnya mirip dengan forward contract, tapi yang ini adalah sangat sudah terspecified harga dan waktunya dan barangnya atau financial asetnya, sehingga ini bisa diperdagangkan ya kan kontraknya ini. Nah, gimana cara mengontrol atau mengatasi adanya credit risk atau default risk? Nah, ini ada dua hal yang dilakukan di sini, ada namanya future margin atau marking to market. Kalau future margin ini kolateral ya, ada aset yang dijadikan garansi bahwa akan menyelesaikan kewajibannya, future margin, atau biasanya dikenal juga dengan margin aja. Atau ada juga marking to market ya kan. Marking to market ini secara langsung ya, gain or losses, keuntungan atau kerugian dari future contract ini harus disetor ke dalam margin account. Jadi kalau misalkan future kontraknya nilainya turun, dia harus bayar ya kan, atau nilainya naik dia harus bayar turun atau ini ya. Jadi kerugian atau keuntungannya tergantung pihak mana ya ini ya, itu harus disetorkan ke dalam margin account. Nah, yang dimaksud di sini, yang tujuan utamanya adalah minimum level of revenue. Jadi sebenarnya kita ingin memastikan bahwa revenue pada satu hal yang tertentu. Nah, kalau untuk seperti ini kita bisa menggunakan option kontrak ya kan. Jadi revenue minimal berapa itu difixkan, tapi bukan angka absolutnya, tapi minimumnya ya itu adalah pakai option kontrak. Option ini hak untuk menjual atau membeli, tapi bukan ini ya, bukan namanya hak, itu bukan kewajiban ya, jadi tidak harus dilaksanakan. Jadi hak untuk menjual atau membeli sekian aset atau sekian financial claim pada spesifik harga atau spesifik harga spesifik atau waktu yang tertentu. Jadi seperti future contract sama, tapi di sini sifatnya adalah ini hak ya, bukan kewajiban. Kalau future contract harus dilaksanakan, tapi kalau option contract ini bisa saja kalau tidak merugikan maka tidak dilaksanakan kontraknya tadi ya, sehingga yang dijamin adalah minimum revenue, bukan fix revenue-nya. Nah, ini contoh dari call option ya, hak untuk membeli. Misalkan kita membeli atau punya call options, misalkan kita waktu itu membeli seharga $4, maka ketika ini adalah exercise price-nya atau exercise price atau striking price-nya $20 misalkan ya, maka ketika harga ekuitasnya itu, harga securities-nya itu 24, maka ini adalah 0 bagi kita. Kenapa? Kita kemarin sudah bayar 4, kita harus beli seharga 20, kalau harganya 24 itu impas. Tapi kalau harganya lebih dari 24 maka kita untung. Harganya 30 kita untung
24 dikurang 30 kurangi 24, kita untung 6. Seterusnya sampai tak teringat. Ini adalah kalau kita punya call option. Nah, kerugiannya berapa maksimal? Kerugian maksimal 4 kalau harganya di bawah 20, ya nggak usah di exercise ya kan ya. Kenapa? Ya udah pasti rugi ya, kita berarti rugi 4 ya kan. Gitu. Gimana kalau harganya 22? Nah, kalau harganya 22 kita beli seharga 20, kita udah bayar 4, berarti kita sebenarnya bayar 24, padahal harganya harusnya 22, kita rugi 2 gitu ya. Nah, ini untuk kalau kita membeli call option. Gimana kalau kita menjual? Kalau kita menjual sebaiknya kita menjual itu kita sudah terima 4 ya, jadi maksimum profitnya 4. Ketika harganya 20 itu masih tetap, ketika harganya 24 maka kita impas nih. Kenapa? Orang lain akan membelinya ke kita ya kan ya. Kalau harganya di bawah 24 maka atau di bawah 20 maka tidak akan dilaksanakan oleh mereka, tidak akan melaksanakan call option ke kita. Sehingga ketika harganya 20 ini impas masih ya kan. Ketika harganya naik misalkan jadi 30 maka udah pasti akan dilaksanakan itu optionnya ke kita. Jadi mereka akan membeli dari kita, padahal kita harus menyediakan seharga 30, dia membeli dengan harga 20. Kita dulu sudah nerima 4, berarti kita rugi 6 ini ya. Kalau yang tadi misalkan harganya kurang, kita ya sudah, kalau kita sudah punya call option, kita sudah bayar $4, ketika harganya di bawah 20 ya nggak usah diapa-apain ya, callnya tidak usah dilaksanakan, karena kalau dilaksanakan kita akan rugi ya kan. Itu misalkan kalau put option, nah ini persepsinya dari ini ya, yang hak untuk menjual ya. Kalau kita mempunyai purchase put option, kita mempunyai hak untuk menjual, maka ketika harganya turun kita untung ya kan. Ketika harganya turun untung. Ketika kita waktu itu kita membeli seharga 3 misalkan, nah ini adalah maksimum loss kita. Ketika harganya adalah 17, maka ini adalah break even ya, gitu ya. Ketika harganya 10 ini untung. Kenapa? Kita bisa menjual kita bisa exercise price seharga 20 ya. Kita bisa menjual seharga 20 ya kan ya. Padahal harga pasarnya adalah 10. Berarti untung 10 dikurangi tadi ya 3 tadi ya, dikurangi 3 karena kita harus membeli put optionnya tadi ya. Kalau harganya 0 gimana ya? Kalau harganya 0 kita tetap menerima 20 ya kan, karena ada pihak yang tadi ya yang mengeluarkan put option, hak untuk menjual, kita punya hak untuk menjual seharga 20 walaupun harganya 0 ya kita tetap menerima 20 ya. Kalau harganya naik gimana? Kalau harganya naik $30 ya udah nggak usah dilaksanakan put option ya, kita nggak usah menjual ke dia ya kan, kita tinggal menjual ke pasar aja ya. Kita menjual ke pasar seharga 30. Nah, karena kemarin kita sudah keluarkan uang sebesar 3, berarti sebenarnya kita ruginya 3 gitu ya. Ya nggak apa-apa ya kan, dari transaksi ini. Oke, kemudian kalau kita menjual menjual put option untuk menjual misalkan, nah ini ketika harganya di atas 30 maka kita untung 3. Kenapa? Kita sudah menerima hasil penjualan dari put option tadi, tapi ini tidak dilaksanakan oleh yang membawa tadi, yang membawa put optionnya. Tapi kalau harganya turun, misalkan turun jadi 10, nah ini pasti akan di-exercise oleh orangnya. Kenapa? Karena kalau dia jual di luar, dia akan cuma dapat 10. Kalau dia jual ke kita, kita akan harus bayar 20. Maka ini adalah kita akan rugi ya kan, karena kita terpaksa harus membeli seharga 20 padahal harga pasarnya hanya 10. Sehingga ini buy call, red call, jadi ada 4 macam tadi ya. Ini terjadi kalau kita dalam kondisi pasar yang berbeda. Kalau kita mengharapkan pasarnya itu naik, maka kita akan membeli call ya, karena semakin harganya naik maka semakin untung kita. Tapi kalau pasarnya sedang turun beres, maka kita akan akan callnya, menjual callnya ya.
Kenapa? Karena kalau harganya turun kita jadi untung. Kalau ini sebenarnya kalau put itu akan kita beli kalau harganya sedang turun, pasarnya bearish, kita akan membeli put kalau pasarnya bullish, ya kan, itu kira-kira. Atau menjual, ya, bukan membeli, ya. Orang itu menjual barang put, maka kita akan mendapat untung kalau pasarnya sedang naik. Demikian. Ini adalah break even pointnya, tadi bisa dihitung sendiri. Bagaimana menentukan nilai atau value dari option tadi? Itu sebenarnya kita tentukan dari present value dari expected payout, ya, seperti biasa. Nah, ada model yang sangat populer untuk menilai ini, yaitu dengan Black-Scholes option pricing model. Nah, ini seperti ini, ya. Kalau harganya naik maka value call optionnya akan naik, ya, jelas, ya kan, ya. Kalau exercise price-nya naik maka value call optionnya akan turun. Ketika exercise time-nya lebih mahal maka call optionnya akan naik di harganya. Kalau volatility-nya naik maka harganya juga naik, ya kan. Karena kalau risk free-nya naik maka harganya juga naik call option, ya. Kalau mau bagi dividen maka call optionnya akan turun, ini dan seterusnya, ya kan, ya. Kemudian kalau put option seperti ini lawannya, ya kan, ya. Beberapa lawannya, beberapa tidak, karena ini kalau waktunya lama maka juga sama increase-nya. Atau dengan formula seperti ini, silakan dilihat ininya formulanya. Ini tinggal membuktikan aja, ya. Ini berdasarkan Black-Scholes option pricing model ini. Kalau option price-nya stop price today dikalikan ini, ya, normalize dari D1 ini, kemudian dikurangi strike price dikalikan. Ini rumusnya kelihatan rumit, silahkan dilihat. Ini ada modelnya. Ketika current price-nya adalah 32, kemudian strike price-nya 30, maturity-nya 1/4 tahun misalkan, ya, atau 91 hari, ya. Kalau waktunya dianggap 360 berarti 90 hari. Annualized finance-nya 16%, risk free rate-nya 4%, maka kita bisa hitung nih dengan current price seperti ini, strike price seperti ini, 91 hari, variance dan risk free rate-nya kita bisa hitung. Kalau price-nya adalah 3,778 3,7748. Nah, kalau call price-nya 3,7748, maka ini sebenarnya terbagi jadi dua, ya, kalau price ini, ya. Yang pertama adalah intrinsic value, di sini ada dua, ya. Current price-nya dikurangi strike price-nya, itu adalah intrinsic value, berarti intrinsic value-nya adalah 2 sebenarnya nilainya, karena ini dijual $2 di bawah current price. Kemudian time value-nya 3,7 dikurangi 2, 1,7. Nah, gimana kalau strike price-nya di atas? Kalau strike price-nya di atas berarti intrinsic value-nya nggak ada, ya kan? Hanya time price ini aja. Jadi intrinsic value ini kalau strike price-nya di bawah. Kalau strike price-nya di atas maka nilainya adalah 0, ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah swap kontrak. Atau swap itu mengganti, ya, menjual payment ini biasanya. Payment ataupun bisa juga ini, ya, interest rate ataupun currency swap. Jadi kalau interest rate ini biasanya dari floating menjadi fix, ya kan, atau fix menjadi floating, ya, tergantung sudut pandangnya. Kemudian currency ini mengganti currency-nya. Kalau kita misalkan punya kewajiban euro tapi punya revenue rupiah, maka kita bisa menggantinya. Misalkan dalam interest swap, ya, misalkan perusahaan punya floating rate kontrak, ya kan, ya, punya utang floating rate, bayar floating rate, interestnya, kemudian ini kan beresiko nih, kalau suku bunga naik perusahaan akan bayar lebih mahal, sehingga perusahaan ingin memfixkan aja. Dengan memfixkan maka interestnya akan fix, sehingga dia akan ini juga menukar dengan ini tadi interest rate yang dia terima tadi, ya. Jadi dia akan menerima pembayaran sebesar floating rate, dia akan membayar sebesar fixed rate. Jadi mengganti fixed rate tadi dengan floating rate. Floating rate tadi diganti dengan fixed rate. Misalkan seperti ini. Jadi ketika sudah melakukan swap ini, perusahaan akan membayar sebesar fixed rate, ya.
misalkan suku bunganya 9,75 ini setengah tahunan, maka dia akan membayar sebesar 12,187 ini setiap 6 bulan, ya kan, tetap ya kan, fix ya kan. Nah, sedangkan suku bunganya adalah misalkan berdasarkan LIBOR 6 month. Nah, ketika suku bunga 8, maka perusahaan harus sebenarnya harusnya membayar 10,625, tapi karena perusahaan sudah kontrak fixed, maka perusahaan bayar 12, sebenarnya rugi ya 1,5. Ketika rate-nya 7,2, perusahaan masih rugi ya 9. Ketika 10 masih ketika 10 perusahaan untung karena perusahaan sebenarnya bayarnya fix ya 9,75. Ketika 10 maka harusnya bayar 12,5, tapi perusahaan hanya bayar fix rate 12,1 sehingga untung 312. Demikian ya. Sehingga kalau suku bunganya berada di atas 9,75 perusahaan untung, tapi kalau suku bunganya di bawah 9,75 perusahaan sebenarnya rugi. Nah, balik lagi ke prinsipnya tadi, bukan maksudnya untuk mencari untung atau rugi, maksudnya adalah membuat ini adalah fix, jadi risiko itu adalah variabilitasnya ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semua.